Perkenalkan, nama saya Andini Pudingadate dengan NIM 250630006 dari program studi D3 Fisioterapi Unika de la Salle Manado. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi kardiovaskuler dari tugas mata kuliah anatomi. Anatomi sistem kardiovaskuler atau juga disebut sistem sirkulasi. Sistem ini terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah yang bekerja untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, serta mengeluarkan sisa metabolisme dari tubuh. Yang pertama, kita bahas tentang jantung. Jantung adalah organ utama yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh yang terletak di rongga toraks, tepatnya di mediastinum. Beratnya sekitar 250-300 gram. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, menerima darah kotor dari tubuh, ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Atrium kiri menerima darah beroksigen dan dari paru-paru. Ventrikel kiri yang memiliki dinding paling tebal memompa darah bersih ke seluruh tubuh melalui aorta. Katup jantung yang pertama, trikuspid antara atrium kanan, ventrikel kanan. Bikuspid atau mitral antara atrium kiri, ventrikel kiri. Pulmonal menuju arteri pulmonalis. Aorta menuju aorta, katup menjaga aliran darah satu arah. Dinding jantung terdiri dari endokardium, lapisan terdalam, miokardium, lapisan otot tertebal, epikardium, lapisan terluar. Ruang-ruang jantung bekerja secara teratur dalam silkus memompa dan mengisi sehingga aliran darah tetap terjaga. Kita masuk di bagian pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran elastis yang membawa darah keluar dan kembali ke jantung. Ada 2 jenis pembuluh utama. Yang pertama, arteri. Mengangkat darah beroksigen dari jantung ke seluruh sel tubuh, membawa oksigen, nutrisi, dan hormon. Dindingnya tebal karena menahan tekanan tinggi. Yang berikutnya ada vena, membawa darah yang mengandung CO2 dan sisa metabolisme kembali ke jantung. Dilengkapi katup vena agar darah tidak mengalir balik. Pembuluh darah membawa oksigen, nutrisi, dan juga berperan dalam pembuangan zat sisa hasil metabolisme. Yang ketiga ada sirkulasi darah. Sirkulasi darah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sirkulasi pulmonal atau sirkulasi kecil. Dimulai dari ventrikel kanan ke paru-paru, kemudian ke atrium kiri. Di paru-paru terjadi pertukaran gas, darah melepaskan CO2 dan menerima O2. Yang kedua ada sirkulasi sistematik. Sirkulasi besar. Dimulai dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh, kemudian ke atrium kanan. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, lalu kembali sebagai darah kotor. 2 sistem ini bekerja terus-menerus untuk memastikan jaringan tubuh mendapat oksigen. Yang berikutnya ada tekanan darah. Tekanan darah adalah gaya yang dihasilkan darah terhadap dinding pembuluh darah. Nilainya berubah sesuai siklus jantung. Tekanan sistole saat ventrikel kiri memompa darah masuk ke aorta. Tekanan diastole saat jantung beristirahat dan tekanannya berada di titik terendah. Tekanan darah dipengaruhi aktivitas fisik, stres, kecemasan. Saat kita beristirahat, tekanan darah akan kembali normal. Pada dewasa muda 110-125/60-70 mmHg, usia lanjut 130-150/80-90 mmHg. Batas normal tekanan darah umumnya adalah sistolik 140 mmHg, diastolik 90 mmHg, sedangkan tekanan darah tinggi sistolik 160 mmHg, diastolik 99 mmHg. Yang berikutnya ada aliran darah. Terdapat 2 aliran utama, aliran darah besar. Yang pertama, ventrikel kiri, aorta ke seluruh tubuh, kemudian ke vena atrium kanan. Kedua, aliran darah kecil, ventrikel kanan, arteri pulmonalis, paru vena pulmonalis, atrium kiri. Aliran ini menjaga suplai oksigen tetap stabil. Kesimpulannya, sistem kardiovaskuler adalah sistem vital yang memastikan tubuh mendapatkan oksigen, nutrisi, dan energi yang dibutuhkan.
mulai dari jantung yang memompa pembuluh darah yang menjadi jalur hingga sirkulasi yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Semua bekerja bersama menjaga tubuh tetap hidup dan sehat. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini, semoga bermanfaat.